Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'. Kita buka halaman 33 lah. Baris pertengahan dulu lah. Summa la yakhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharaini amin. Summa la yakhfa 'alaika ya akhi. Lalu tidak samar atas engkau ya akhi, wahai saudaraku. Artinya sudah jelas bagimu wahai saudaraku. Anna minadz dzunubi, sesungguhnya sebagian daripada dosa, ma yusbihu amruhu min jihati kaunihi, yaitu dosa yang serupa dengan suatu perkara, min jihati kaunihi min madzalimin nafsi, karena daripada jihad atau arah keadaan dosa itu, min madzalimin nafsi, daripada menzolimi diri, au mauzalimil ibad, atau menzolimi hamba atau hamba Allah. Kazina, seperti berbuat zina, waliwati, dan zina zubur. Masalan, umpamanya, fa innal amra fi dzalika yahtaju ila tafsil, maka perkara yang demikian itu perlu perincian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi sudah jelas sesungguhnya sebagian daripada dosa itu adalah dosa yang menyerupai sesuatu perkara, yang keadaan dosa itu adalah perbuatan zolim kepada diri dan zolim kepada orang lain atau seorang hamba. Jadi ada dosa yang sifatnya itu menzolimi diri, ada yang sifatnya menzolimi orang lain. Ujar Sidin, contohnya kazina, seperti zina, waliwati, dan zina jubur. Nah, umpamanya ujar Sidin, masalan, fa innal amra fi dzalika, maka sesungguhnya perkara yang demikian itu yahtaju ila tafsil, perlu perincian. Yang mana yang dimaksud zolim lawan diri, orang berzina tuh, yang mana yang zolim lawan orang. Nah, itu perinciannya perlu kita mengetahui. Ujar Sidin, lihat zahara biwasitati rajaihi shawab, supaya jelas dengan lantaran pengharapan apa kebenaran. Nah, wa huwa ayyuqalu in kanal maf'ulu bih, maka yaitu dikatakan apabila maf'ulu bi, orang yang digawe, berarti orang yang dizinahi inilah, mubtadi'an kanat tilkal madlamatu min madzalimin nafsi, bila yang kita zinai itu yang memulai kita dirayu umpamanya, maka itu termasuk zolim, artinya menzolim terhadap diri sendiri, karena kita kurban. Nah, wa innal maf'ulu, orang yang dizinahi, orang dizinai ini, maf'ul bih itu orang yang dizinai, maksudnya orang yang diperbuat. Jadi biniannya nang memulai, nang merayu umpamanya. Maka itu termasuk madlamatum min madzalimin nafsi,
termasuk zalim terhadap diri karena bukan dari kita. Wa in kanal fa'il, akan tetapi apabila yang memulai itu fa'ilnya, nang menggawinya mulai diri kita, qad rawaduhu, betul-betul merayu si fa'il tadi, yang berbuat tadi yang merayu, wa awadahu, dan membulik-buliki rayuannya, mengulang-ulang, karena dzalika mimadzalimil ibad, maka yang demikian itu termasuk orang yang berbuat zina tadi menzolimi orang, karena mulai dari kita. Kayak kisah Nabi Yusuf tuh, kisah Nabi Yusuf tuh kan dirayu orang, ditarik dari belakang, berarti itu bukan kezoliman kepada orang. Nah, kisah Nabi Yusuf itu kezoliman, tapi karena yang memulai orang. Umpamanya kita terjebak oleh orang. Ini kan ibaratnya kita nih di kapung orang umpamanya. Dalam rangka menyelamatkan diri, masuk ke rumah orang umpamanya. Sekalinya mau orang itu janda. Umpamanya ini nah. Ulun mun pian kada mau melayani ulun bakuciak. Nah, ayo pian milih mati kah? Nah, sedangkan pian anak bini ada, ayo bisa anak halus di rumah. Mun pian mati siapa memberi makan nih anak bini pian? Baik pian melayani ulun, umpamanya nih lah. Jar jandanya nih. Bah, ini pilihan sulit ini ya Allah lah, umpamanya nih. Nah, jawakan bala pang nah itu ya Allah lah. Jawakan bala. Ini contoh aja pang. Artinya bila yang membawai kita berzina itu orang, berarti kita kadang menzolimi orang. Berarti zolim linafsi. Karena kita berbuat juga, maka diri kita yang berdosa juga. Kadang merusak orang. Karena merayu orang. Tapi kalau kita yang memulai, memang kita yang sengaja datang membayari, berarti kan kita mulai itu. Nah, maka itu namanya mimmadzalimil ibadi, termasuk daripada menzolimi orang. Nah, so'bati yang sulit. Li'annahu adzatil kasurah, karena yang demikian itu menyakiti. Nah, menyakiti. Kan kita kan yang merayu kita berarti menyakiti orang, mencederai orang, apalagi memperkosa. Nah, jelas itu sudah menzalim kepada orang tuh. Wa qahara, dan memaksanya. Wa qaharaha, dan memaksanya. Wajarroha, dan menariknya ilal maksiati, kepada kemaksiatan. Jadi dirinci zalim li nafsi dan zalim lil ibad. Bila yang zalim li nafsi nang kita kada hendak, orang nang hendak itu zalim li nafsi. Tetap aja zalim karena kita berbuat. Nah, tapi bila kita yang merayu, lalu terjadi orang kita rayu, kita ulang-ulangi, akhirnya tertarik lawan kita, lalu terjadi perzinahan, berarti kita zalim terhadap orang. Nah, itu perincian di situ. Waman sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa berbuat sesuatu perbuatan, nah, yang perbuatan itu sunnatan sayyi'atan, yaitu perbuatan yang jelek, yang buruk, yang jahat, maka kana alaihi wizruha, maka dosanya orang yang pertama berbuat tadi sampai hari kiamat, jadi wa wisruman amila, dan orang yang meniru-niru dia dosanya. Jadi kita umpamanya melajari caranya judi umpamanya. Nah, lalu akhirnya orang bisa akhirnya orang itu judi terus. Nah, kita dapat dosa sampai hari kiamat dari perbuatan orang yang berbuat judi, walaupun kita kada berbuat lagi. Nah, itu namanya dosa jariyah. Nah, dosa terus menerus. Nah, itu. Jakanya amal jariyah, bah nyaman. Ini dosa jariyah. Ini perbuatan yang kada baik, kita yang memulai, kita yang mencontohkan, lalu orang memperbuat contoh yang kita perbuat tadi, padahal itu dosa, maka kita sudah dosa, dan dosa orang yang berbuat tadi kita dapat dosa juga. Lain kayak pian umpamanya membawa jamaah ke pengajian. Nah, ayo kita ke pengajian, kumpul-kumpul bertemuan kawan sambil menunggu sembahyang, kita mendengari apa ilmu yang disampaikan. Lalu pian umpamanya kada turun lagi garing kah umpamanya, atau meninggal dunia umpama, atau kemana pian, tapi orang yang pian bawa tadi tetap turun, tetap umpati, nah itu tetap dapat pahala. Di sebaliknya kayak itu juga.
Jadi tinggal kita aja pilih nang memberi contoh baik nang kada baik. Bila memberi contoh baik dapat pahala sampai hari kiamat, bila contoh nang kada baik dapat dosa sampai hari kiamat juga. Nah itu. Tanbihun. Oh, atasnya kah? Ya. Wa aidon fa innahu hataka irduha. Dan lagi sesungguhnya, sesungguhnya hataka ngerusak, sesungguhnya fa'il tadi, fa'il yang memperbuat, fa'il kanal, fa'il pinggir atas tadi. Wa aidon fa innahu, karena sesungguhnya orang yang memperbuat, yang memulai dia tadi, hataka yang itu adalah merusak irdoha, yaitu penghormatannya, kehormatan atau harga dirinya. Nah, karena orang yang memperkosa orang, karena dia yang merusak kehormatannya, dia yang merusak harga dirinya. Wa ada ahlaha, dan dia menyakiti keluarganya. Wa hamalahum al-aro, dan dia membawa, si fa'il tadi membawa kepada al-aro, yaitu cacat. Nah, dia membawa cacat. Wa ghairu dzalik, dan lain daripada itu semuanya. Nah, tanbihun, nyata pang kalau kita nih ibaratnya memaksa orang lalu terjadi zina, lalu meninggalkan cacat pada orang, apalagi orangnya ibaratnya masih perawan, masih gadis, nah direnggut kesuciannya, masa depannya suram, keluarganya tersakiti juga. Nah itu masuk zolim kepada zolimul lil ibad. Nah. Tanbihun, peringatan. Al-i'radu asaddu minal amwal. Bermula kehormatan atau harga diri itu lebih berat daripada harta. Artinya kita ini menzolimi lewat mencuri hartanya yang bukan haknya, atau menzolimi dengan merusak kesuciannya, itu lebih berat dosanya dan pengaruhnya, itu lebih berat merusak kehormatan daripada harta yang kita ambil. Nah itu. Qalal ulama, berkata para ulama, lau anna sahson akhoda malan, seandainya seseorang mengambil satu harta atau benda kekayaan seseorang, summa tawarro'a, lalu dia menjaganya, artinya menjaga diri, lalu faja'a bihi ba'da mautihi ila warasatihi, lalu setelah yang kita ambil hartanya orangnya mati umpamanya, orangnya mati, maka kita datang dengan membawa harta yang kita ambil setelah kematiannya kepada ahli warisnya. Wa ila jami ahlil ardi, dan kepada seluruh ahli bumi, faja'aluhu fi hillin maka nafi hillin. Lalu ahli bumi tadi menyatakan, ya dah sudah halal, sudah dikembalikan, sudah fi hillin maka nafi hillin, maka itu belum tentu halal. Walaupun sudah kayak itu keputusan di tangan Allah. Seandainya kita ini pernah mengambil duit orang atau harta orang atau tanah orang, yang sudah kita ambil tanah orang itu orangnya sudah mati, lalu kita bertaubat, lalu kita mendatangi ahli warisnya, sudah aku hargai tanah yang semalam aku ambil, sudah aku jual, aku ganti, aku hargai ini umpamanya. Nah itu kan dikesaksikan oleh orang-orang di situ umpamanya. Nah supaya menghalalkan itu, ujar bapaknya, ayo ya sudah dihurupi juga, sudah diganti aja, sudah halalkan, ini halal, itu belum sempurna halal. Jadi fihilin maka nafihilin, belum tentu laginya dihalalkan juga. Nah itu cuman kan secara zohir, secara hukum syariat sudah kita membolehkan, tapi kan sakit hatinya tuh belum tentu hilang. Nah, belum hilang. Fa'irdul mu'mini, maka bermula kehormatan orang yang beriman, asaddu mimmalihi, lebih berat daripada hartanya. Nah, kehormatan itu lebih berharga daripada hartanya orang yang beriman. Wa min kalami sahih abil mawahib as-sadili rahimahullahu ta'ala, dan sebagian dari para kalam sahih abil mawahib as-sadali, apa jarsidin, mimma yukiful muridu anit taraki wuku'uhu fi ghibati ahadin minal muslimin, sebagian mimma daripada sesuatu yang bisa memberhentikan seorang murid itu naik ke derajat atasnya lagi. Jadi mayukipu sebagian yang bisa memberhentikan al muridu, orang yang menghendaki hadir ke hadrat Allah, orang yang menghendaki makom keridhaan Allah,
Bisa terhenti anitaroki daripada naiknya apa? Wuku'uhu min ghibati ahadim minal muslimin, karena dia terjebak dalam menggibah orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim. Jadi umpamanya kita nih sudah istiqomah taubat, lalu kita kodok sembahyang kita bayar hutang-hutang kita, lalu kita minta rela, minta ridho, minta halal, sudah berelaan lawan orang yang pernah kita zolimi, istiqomah kita sudah beribadah. Sekalinya kita terjatuh pulang, asik bepandir menggibah orang, maka derajat yang tadinya sudah naik itu turun lagi. Karena gibah itu dosa besar, gibah itu termasuk berapa? Al-Kabair, dalam kitab Al-Kabair itu 200 lebih dosa besar. Itu termasuk 7 lagi yang besar. 7 itu ada lagi 3 yang besar. Termasuk dalam 7 yang besar itu termasuk membunuh tanpa orang dosa. Kayak orang kan ngerampok, membunuh. Terus membunuh, membenzinahinya, termasuk dosa besar. Termasuk juga di situ dalam 7 antara itu termasuk apa? Menggibah orang itu. Nah, hati-hati benar kita nih, kadang-kadang asik bepandir, terjerumus ke situ. Nah, jadi kita nih pernah dibawa sekawanan di hadapan orang, termasuk yang ulun kisahkan Habib Soleh yang ada di Batu Licin, yang waktu termasuk masih teimbai lawan Abah Guru Musin dulu. Jadi Mbah duduk lawan Sidin, salaman-salaman jar Sidin. Kenapa ya kamu pulang-bulik artinya turun naik. Nah, sudah bagus turun lagi kamu nih. Sudah bagus turun lagi aja. Terusakan Sidin. Terusakan. Ini kamu lewat apa? Lewat jalan salawat kah? Lewat zikir kah? Jar Sidin. Lewat Quran kah? Lewat sembahyang malam kah? Lewat apa? Tahajud kah? Lewat sedekah kah kamu naik? Muni kamu lihat salawat, terusakan salawat Sidin. Jangan turun naik. Artinya Sidin melihat kada dipadahkan turun naik. Nah, bisa jadi karena dosa yang kita kada menyadari, termasuk gibah. Nah itu. Jadi derajat orang sudah mulai naik di sisi Allah, orang hawas melihat turun lagi kamu. Karena ada orang pembimbing kayak itu. Maka jar Sidin termasuk wa mimma yukifu al-muridu anil taroki wuku'uhu fi ghibati ahadim minal muslimin. Termasuk sesuatu yang bisa memberhentikan, menyetop seorang murid daripada naik derajatnya, yaitu terjatuhnya dia, terjebaknya dia fi ghibati ahadim minal muslimin, yaitu daripada menggibah orang muslim. Hanya sering mendengar di ceramahnya guru sekumpul Bahari kan, jangan banyak pander, mun banyak pander itu banyak luput, itu banyak dosa, hanya menggibah, jangan pander ke sini. Nah itu. Lalu apa jar Sidin? Waman ubtuliya biwuku'ihi, barang siapanya terjebak atau dicoba, ubtuliya itu dicoba, artinya diuji oleh Allah. Biwuku'ihi, dengan terjatuhnya seseorang itu fidalika, di dalam yaitu gibah. Umpamanya kita sudah masuk ke gibah, tak sadar astagfirullah ya Allah, gibah bu. Maka jar Sidin apa? Fal yaqra al-Fatihah, maka bacalah surat Al-Fatihah, wa surat al-Ikhlasi, dan surat al-Ikhlas, kulhu, wal muawidatain, dan falak binas, muawidatain karena kulnya kedua, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa yaj'al sawabahunna, dan jadikanlah pahala daripada surat Fatihah, surat Ikhlas, dan surat kulhu falak binas tadi, fi sohaifi dalikas sahsi, di dalam buku catatannya orang yang kita hibai tadi. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, karena aku melihat Rasulullah dalam mimpi. Ujar orang nang ini pengarang kitabnya. Apa jarnya? Wa akhbirni, dan Allah memberikan kabar, Rasulullah memberi kabar kepadaku, bidzalika, dengan bacaan Fatihah, kulhu, dan falak binas tadi. Waqala, dan Rasulullah berkata dalam mimpinya itu, innal ghibata wasawaba yaqifani baina yadayillahi ta'ala, sesungguhnya gibah
dan pahala, dosa gibah dan pahala, yakifani baina yadaillahi ta'ala, mereka berdua itu bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Ya dosa gibahnya, ya pahala yang pernah kita perbuat. Nah, maka wa arju, aku mengharap anna yatawazani, sesungguhnya timbangan pahala dua tersebut. Nah, yang kita baca kulhu, Fatihah, Falak, Binas tadi, supaya kita berharap pahalanya bisa diberikan ketimbangan orang yang kita gibahi. Nah, itu fa'lam dzalika ya akhi. Jadi orang ini bermimpi bertemu Nabi. Ujar Nabi mau nikam gibah, bacakan surat Fatihah, kulhu, Falak, Binas, lalu doa, ya Allah jadikanlah pahala ini kecatatan orang yang kugibah dan jadikanlah nanti dalam timbangan orang yang kugibahi. Nah, itu maksudnya. Minimal ada jalan ke situ, di samping kita harus minta maaf dan kan semalam sudah. Kalau Pak gibah kita tuh sampai, maaf, mintalah maaf. Kalau sampai sudah, malah kita mohon maaf lah, aku semalam tuh gibah. Kalau kada sampai, jangan disampaikan. Cukup minta maaf aja. Kenapa minta maaf? Aja aku ada salah nih, minta maaf. Karenanya belum tahu. Mungkin kita sampaikan, tambah sakit hati, dosa iya, tambah sakit hati iya, tambah dosa lagi. Tapi mun sudah terlanjur tahu, kita kan kadang memberitahu, tapi orang menyampaikan, lalu tahu, kita minta maaf atas yang kita gibai karena dia sudah tahu. Tapi kalau yang kita gibai kada tahu, kita cukup minta maaf, jangan dikasih tahu. Nah, itu. Lah jalannya jar sidin, melalui sidin yang lewat mimpi ini tadi bertemu Rasulullah, mun sidin yang kita gibai kada tahu, kita sudah minta maaf juga, tapi sidin kada tahu, maka bacalah Fatihah, Qulhu, Falak, Binas, lalu berdoa bahasa kita aja lagi, kada usah Allah maj'al sawabahunna, yang kada tahu kena. Ya Allah jadikanlah pahala Qulhu, Falak, Binas lawan Fatihah ini di catatan amal ibadahnya, catatan buku catatannya bulan bin bulan yang kita gibahi, dan kena masuk akan ketimbangannya ya Allah. Sudah, yang penting sudah ada niat baik, minimal ada caranya kita tahu. Sudah minta ampun, beristighfar lawan Allah, lalu ini syariatnya kita pakai. Jadi Fatihah jangan pang di hadapan orangnya. Al-Fatihah, wah dia akan lawan nikam. Nah, pang itu yuk. Jadi artinya kita ada tahulah orangnya habis sembahyang kah, kita bacakan. Itu saya termasuk salah satu upaya kita. Karena kalau kita sudah memang dicoba Allah terjerumus, ya terjerumus di situ. Terjerumus itu. Tapi kan sikap kita sebagai seorang hamba yang dhaif, yang lemah, tentunya tindakannya satu minta ampun, dua kita bacakan Fatihah, Qulhu, Falak, Binas. Jadi kita doakan ya Allah jadikanlah ini di catatan amalnya dan timbangannya. Nah itu. Kayaknya kita nih biar kadang-kadang terjatuh juga gibah. Nah, kadang-kadang terjatuh karena hilaf kan. Lalu apa jar sidin? Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Lalu wa aksir minal istighfari, dan perbanyak-banyaklah daripada minta ampun, istighfar. Taba'anil Qur'anil azim, karena kita mengikuti dalam Al-Qur'anul azim atau Quran yang agung. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis min riwayatil Bukhari, daripada riwayat Imam Bukhari. Inilah astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fi yaumin sab'ina marrah. Ya Rasulullah dalam hadis dalam hadis yang sahih, sesungguhnya aku ini minta ampun kepada Allah, tobat nih, minta ampun, astagfirullah, istighfar kepada Allah, wa atubu, dan tobat kepadanya, fil yaumi, di dalam sehari, sab'ina marrah, 70 kali. Hadis sahih Nabi itu. Yang kita tahu kayak apa Nabi, adakah dosa? Kada ada, tapi sidin 70 kali. Ada dalam hadis lain dikatakan 100 kali. Wali muslimin, dan dalam hadis Muslim, wa inni la yughanu alayya qalbi wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marrah. Nah, dalam Muslim, Sahih Bukhari mengatakan 70,
Sahih Muslim mengatakan 100 kali. Nah itu. Anda kita nih sudah pasti aja sudah merasa dosa dalam sehari semalam tuh. Maka jangan kada. Istighfar tuh jangan kada. Minta ampun lawan Allah. Mun kawa kita minta ampun lawan panya dosanya berhubungan lawan manusia, ya minta ampun lawan manusia. Nah itu. Seperti kisah orang datang kepada Syekhuna Khalil. Ini sama dengan orang yang datang kepada Imam Hasanul Basri. 3 orang datang. Jadi 3 orang ini menghadap. Pertama satu dulu bahasa kita. Napa ikam kesini? Jadi yang pertama, wadah kami itu di kampung kami ada hujan. Sampai pohon-pohon kering. Sampai kami berisi ternak nih, kurus-kurus banyak yang mati. Karena kan ada banyak. Satu, oh iya kah? Kayak apa ulun hendak minta lampian. Solusinya kayak apa? Doa-doanya kayak apa aja sih? Ikam munkawa orang sekampungan tuh munkawa. Atau minimal orang nang ketujuh ke masjid situ disuruh banyaki membaca istighfar. Istighfar aja sih. Itu aja lah guru. Ya istighfar. Sudah mundur aja. Ikam kenapa? Ya, maju situ. Ada ulun nih di kampung kami ini bila menanam habis dimakan hama. Nah itu kada pernah panen kami. Modal 10 juta, bulik paling 500.000, habis pokoknya. Sekampungan kada panennya. Sudah hendak panen, pagi dilihati habis, makan tikus habis. Kayak apa guru menurut pian ini? Ulun harus kayak apa? Orang kampung kami harus kayak apa? Jarsidin, ikam banyak-banyak istighfar lawan orang kampung juga. Mun kawas kampungan tuh beristighfar. Nah, sekong lagi datang. Kambang napa? Nah, ulun ni guru bin lain pang sedikit daripada nang kawan bertiga nih ini. Napa? Nah, ulun ni sudah berkeluarga. Garing tuh betatarusan berputar. Kena ulun garing ampe bini ulun. Bini ulun ampe anak ulun. Terus kayak itu aja. Kayak apa menurut pian ini? Nah, Jasidin. Kam baca istighfar aja lah. Jadi ibarat orang sekong sakit parut, sekong sakit kepala, jangan sekong umpamanya sakit apakah batis kah, linu kah apa, nyeri kah. Obatnya satu aja. Itu mun medis kan kayaknya kada mungkin gitu nala. Seandainya kada tapi manjur nang kayak itu tuh merangkap itu. Tapi ini solusinya. Ujar sidin istighfar nang kada ada hujan istighfar, nang kada panen istighfar, nang gagaringan istighfar. Padahal yang terakhir ini ada yang mengatakan orang yang datang ini yang terakhir ini kada bisi anak. Kada bisi anak terus, kada bisi anak sampai anak sampai berapa tahun nikah kada bisi anak. Istighfar juga aja sidin. Lalu sudah ya selesai. Sekalinya sudah selesai, keluar rumah nih betetakonan aja nang beti. Apa jar guru tadi ikam jan? Istighfar aku jar. Ikam bang istighfar juga. Ikam bang sama istighfar. Kalau sidin tuh lupa kalau lah, ya sidin lah. Kayak apa kita masuk lagi betakon jar. Kada wani ayah aku kenang bapandir jadi lah. Ayo wani bertiga nih mas. Kenapa belum belikan kah? Belum guru ya. Kami ini penasaran benar kalau pian hilap pian memberi amalan kami ini kalau luput ya jadi kenapa? Ya? Kenapa guru? Sama apanya yang sama? Kami tadi kada ada hujan di kampung suruh istighfar ya. Kada ada panen juga rusak dimakan hama suruh istighfar ya. Kada bisi anak suruh istighfar juga. Nah, ikam lah Jarsidin, ikam bisa membaca Quran lah, bisa aja guru buka surat Nuh ayat berapa? Ayat 10, 11 sampai 12. Bu ambil Quran akhirnya disilu dibuka.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa di situ bacaannya? Baca sidina. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'u 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yumdid lakum anhara. Bisalah artinya kada tahu guru. Nah, itu perlunya belajar. Pertama, fakul tustighfaru rabbakum, taghfiru rabbakum. Aku katakan banyaklah istighfar lawan Tuhanmu, innahu kana ghaffara, karena Tuhanmu Maha Pengampun. Sudah, kalau sudah diampuni, satu, yursilis sama, Allah akan mengutus dari langit ma'am midrara, yaitu hujan yang bertubi-tubi. Setelah istighfar, langit mendung, hujan Jasidin. Quran tuh buka surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya sih. Oh, inge paham? Inge ikam kada ada hujan kalau inge istighfar yursilis sama, Allah mengutus angin lalu mendung lalu hujan. Oh, inge ikam sini diterangkan sidin. Wa yumdid lakum. Nah, yang kedua nih, wa yumdid lakum bi amwali wa banin. Allah akan menambah-nambah bagi kamu harta-hartamu yang kata panen nih kamu kena Yasidin. Banyak istighfar, yang gagal panen. Amwal itu artinya harta-harta. Sudah percaya nggih. Yang kedua nih wabanin, dan orang yang mandul kada bisi anak banyak istighfar. Bahkan dalam keterangan lain dikatakan barang siapa kada bisi anak, bacalah istighfar sekali sehari 700 kali selama 40 hari. Orang yang kada bisi anak bacalah istighfar setiap hari 700 kali selama 40 hari. Nah, tambahannya disuruh membaca Fatihah 41 kali. Kapan waktunya? Antara azan subuh sampai iqomat. Orang azan habis azan pian yang kada bisi anak baca Fatihah Al-Fatihah waladhdallin sampai 41 kali. Jangan pangkai itu Al-Fatihah waladhdallin kada ya. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin sekali, yang waladhdallin sekali, 41 kali. Kapan waktunya? Habis azan subuh sampai qomat. Terus setiap harinya istighfarnya 700 kali. Itu Quran. Wa yumditkum minal amwal wal banin, engkau akan diberi harta karena kada panen tadi, wal banin, engkau akan diberi anak. Kenapa? Di situ ada istighfar. Qul tastaghfiru rabbakum. Ayo katakanlah minta ampun, innahu kana ghaffara, karena Allah Maha Pengampun. Bisa dipraktekkan ini Quran. Nah, itu sudah mengaji kayak ini termasuk ijazah sudah. Yang lain termasuk ijazah karena pian empat mendengar empat duduk juga. Nah, itu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana jam'an marhuma jam'an maghfura jam'an mubaraka wa tafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.